Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, semoga hari saudara tetap penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang bertemu dengan orang-orang yang karena tidak mengenal, tidak betul-betul tahu saudara, mereka salah paham terhadap saudara. Mereka mungkin juga bahkan karena salah paham menjelek-jelekkan saudara, membuat hati saudara sangat sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang manusia itu tidak akan pernah bisa 100% memahami kita. Hanya satu pribadi yang paling mengenal kita, yaitu Tuhan. Karena itu kita tidak perlu pengakuan dari manusia. Cukuplah Tuhan yang mengakui ketulusan hati kita, kesungguhan kita. Dan biarlah lewat saat teduh ini kita dikuatkan, supaya hati kita selalu dijaga oleh Tuhan, agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang ada di luar. Biarlah hati kita tetap murni, tulus, suci, penuh bahagia, penuh sukacita, karena Tuhan mengenal kita dan Tuhan ada di dalam diri kita. Mari kita pujikan bersama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku.
sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang paling mengerti kami, Tuhan. Hanya Engkau yang paling memahami kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Jaga hati kami, Tuhan, dari segala kebencian, amarah. Biar hati kami suci, kudus di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, hanya dekat-Mu kami tenang. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang paling memahami kami. Jaga hati kami Tuhan agar tetap tulus, tetap penuh sukacita, tetap penuh damai sejahtera. Apapun yang terjadi, jaga hati kami Tuhan. Dan sekarang kami mau bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara lewat pembacaan firman yang akan kami baca ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dicintai Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Korintus ya, pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Mari kita buka bersama-sama. Puji Tuhan ya, kita akan membaca bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Sudah ya? Siap semuanya? Mari kita baca firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus.
Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat dan untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita membaca bersama-sama di dalam ayat ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Puji Tuhan. Dalam ayat-ayat yang kita baca, tentu kita tahu bahwa ayat-ayat ini sedang menyampaikan tentang tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus, bahwa kita semua ini bagaikan anggota tubuhnya Kristus. Kita orang-orang Kristen adalah anggota tubuhnya Kristus. Digambarkan ada seolah-olah yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, dan lain-lain. Bahkan mungkin ada bagian tubuh yang tampaknya tidak terhormat. Mungkin kaki kali ya, karena kaki dibuat jalan. Kalau kita tidak sengaja menginjak kotoran juga kaki yang menginjak duluan, ya mungkin kaki. Macam-macam, tetapi semuanya dibutuhkan. Apapun itu. Dan semuanya bukan untuk kepentingan masing-masing anggota tubuh. Tangan bergerak bukan untuk kepentingan tangan. Kaki bergerak bukan untuk kepentingan kaki. Demikian juga mata, demikian juga telinga. Tetapi masing-masing bergerak untuk kepentingan seluruh tubuh. Ya, jadi masing-masing bukan bergerak hanya untuk kepentingannya sendiri, bukan, tetapi bergerak untuk kepentingan seluruh tubuh. Demikian pula kita. Ya, apapun karunia yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Kalaupun mungkin hari ini saudara merasa tidak bisa apa-apa, tidak mungkin. Saya mau berkata tidak mungkin. Kalau saudara benar-benar percaya Yesus, Tuhan sudah memberikan karunia roh itu dalam diri saudara. Bergeraklah, jangan diam saja. Ya, mulai lakukan sesuatu. Sekalipun mungkin saudara merasa belum yakin, karunia roh saya apa? Bergerak dulu. Kalau saudara tidak pernah bergerak, tidak mencoba, dari mana saudara tahu? Lakukan saja. Yang penting tujuan saudara bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji orang dengan karunia yang saudara miliki, tapi semata-mata karena saudara ingin melayani Kristus. Karena saudara ingin melayani tubuh Kristus. Ya, itu penting. Jadi mari kita mulai bergerak sama-sama. Yang sudah bergerak selama ini melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan saudara lemah. Mungkin karena lihat atasan yang kurang semangat dalam Tuhan, lihat orang-orang lain yang kurang semangat. Jangan pandang manusia. Kita bergerak untuk kepentingan tubuh Kristus. Ya, maju terus. Jangan mundur. Jangan patah semangat. Ayo,
kita bergerak untuk kepentingan tubuh Kristus. Supaya suatu saat kelak ketika kita kembali pada Tuhan, sungguh kita bahagia ya. Ya, kita boleh tersenyum bertemu Tuhan. Tuhan, ini talenta yang kau percayakan padaku. Ini hasilnya. Luar biasa. Mari bergerak melayani Tuhan, melayani tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang pada Tuhan. Kita berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu Tuhan. Dan kami bergerak melayani Tuhan bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dipandang orang, tapi untuk kepentingan tubuh Kristus. Mari berikan kami semangat yang baru. Biar mata kami terus memandang kepadamu dalam melayani-Mu Tuhan. Tidak untuk pamer, tetapi sekali lagi murnikan hati kami agar selalu kami melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau mungkin hari ini ada yang mendengarkan saat teduh ini dan belum melayani Tuhan, kami berdoa gerakkan hati mereka dalam nama Yesus. Agar mereka mulai berbalik, bertobat, dan mulai bergerak untuk melayani-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus tidak ada seorang pun yang bagaikan hamba yang jahat yang menyembunyikan talentanya. Tapi biarlah kami semuanya bagaikan menjadi hamba-hamba yang baik, yang memanfaatkan menggunakan talenta yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita akan berdoa dalam nama Yesus untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Saya mohon saudara tidak jemu-jemu berdoa untuk mereka. Haleluya. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu dan karena kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh lepaskan mereka Tuhan dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, berikan damai-Mu, ketenangan, ketentraman atas Indonesia yang tercinta ini. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni bangsa kami yang mungkin beberapa kali mempersekusi umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Biarlah Kau curahkan atas bangsa kami hujan pertobatan, sehingga banyak jiwa boleh dituai untuk kerajaan-Mu. Dan pulihkan Tuhan keadaan perekonomian, kesehatan, sosial di bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak semakin terpuruk tetapi boleh diangkat oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk hamba-hamba Tuhan, hamba-Mu maupun semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, mereka yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas untuk melayani-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan.
Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia yang lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkati mereka Tuhan, rohani dan jasmani. Berikan damai-Mu atas keluarga mereka, berkat-Mu atas pekerjaan mereka, kasih setia-Mu dalam setiap pelayanan mereka dan apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan berkati jemaat-jemaat ini. Berikan pertumbuhan iman yang baik. Buat mereka semakin hari semakin cinta Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup mereka tidak ada satupun yang terhilang, tapi semuanya boleh dituai untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang sakit. Sungguh kami bersyukur buat mujizat demi mujizat yang ajaib yang terjadi dalam hidup banyak orang, termasuk dalam keluarga hamba-Mu dan banyak orang. Dan kami bersyukur dan kami percaya Tuhan Kau bekerja dengan luar biasa. Dan kalau masih ada yang sakit sampai hari ini, kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini mereka hadapi, kami hadapi karena kesalahan kami. Ampuni Tuhan, tunjukkan, nyatakan kesalahan kami. Tolong agar kami mampu bertobat. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak-Mu dimanapun berada, sehingga anak-anak-Mu ini terikat dalam dosa. Oh Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami, menutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Haleluya.
Baik, sudah ya. Kita lanjutkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan, kami serahkan kembali hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya dalam segala perkara, Tuhan selalu memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan doa ini dan kami terima berkat-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.